berteriaklah kepada Yesus, sebab Dia Maha mendengar dan Dia sangat menolong kita. Ya, jadi berteriaklah kepada Yesus, Tuhan tolong saya. Dia tidak akan pernah membiarkan kita jatuh sampai tergeletak. Saya kira 3 poin itu menjadi perenungan penting ya. Kita masih di awal tahun 2025, ini baru tanggal 12. Tapi saya dengar baru tanggal 12 banyak yang menjerit begitu ya. Banyak menjerit ya. Entah menjerit di Facebook atau kemudian menjerit dari beberapa video TikTok saya dengar ya. Saudara, hidup ini tidak mudah. Setiap tahun, jangankan setiap tahun ya, setiap pemerintahan diganti, lalu ada yang mulai menakut-nakuti nanti terjadi resesi, nanti akan terjadi krisis moneter. Saya kira seperti juga pernah saya katakan, boleh kita dengar, tapi jangan suara itu mengalahkan suara Injil. Boleh itu dimengerti sebagai suatu pendapat, tapi jangan jadi keyakinan. Karena kita punya suara jelas sekali di sini. Jangan takut. Don't be afraid. Punang mabiar, kalau orang Batak bilang. Sorry kalau saya hafal bahasa Batak karena saya selalu ikut kumpulan budaya. Jangan takut. Nah, setelah 3 hari itu saya akan menguraikan beberapa hal, karena itu melangkah maju terus. Ketika orang Israel mengalami jalan buntu pada waktu mereka dikejar oleh Firaun, lalu mereka tertahan di tepi laut. Mereka kemudian mengeluh, marah. Ada yang mengatakan, Musa, kalau begini keadaannya lebih baik kami ada di Mesir. Walaupun kami budak, tapi kami bisa makan, kami bisa tidur. Saudara-saudara, ini adalah sifat manusia. Kadang-kadang dalam kondisi kita ada dalam keadaan berat, kita lebih baik kayak dulu, walaupun jahat tapi enak. Atau kadang-kadang ada selisih suami istri. Apa saya bilang? Gara-gara kamu, memang kita mau jadi lebih enak karena hidup beriman. Kan kadang-kadang kalau untuk pelayanan itu kan risikonya banyak. Saudara-saudara, saya mau bilang, orang yang baru melayani itu tantangannya luar biasa. Diuji luar biasa. Diuji kesetiaannya, dipatahkan semangatnya, bahkan digagalkan komitmennya. Ada di sini yang kemudian merasa digagalkan. Ya, tapi Yesus Allah berkata kepada Firaun, kepada Musa, angkat tongkat, maka laut terbelah menjadi 2. Mereka bisa lewat. Selanjutnya, saudara, ketika engkau hilang, ada cerita mengenai anak yang hilang dan domba yang hilang. Yesus akan mencari. Saudara-saudara, kejahatan apapun yang kita lakukan, saya mau katakan, saudara dan saya masih menjadi anak Tuhan yang dicari oleh Yesus. Dia tidak akan membiarkan kita terjerembab, terpojok, ataupun berada di suatu sudut di mana kita kehilangan kemanusiaan kita. Dia akan angkat, dia akan panggil, atau dia akan memberikan kesadaran. Seperti kalau domba yang hilang diangkat karena memang tidak berdaya, tetapi anak yang hilang diberikan hikmat, di mana dia ketika menggembalakan babi-babi, lalu dia kelaparan sampai dia ingin makan makanan babi. Dia bilang, di rumah ayahku banyak makanan. Memang di sana orang-orang menjadi pembantu atau budak, tapi mereka makan juga kaya. Saya akan kembali ke rumah ayahku, dan saya tidak usah disebut sebagai anak lagi, karena saya sudah bebal. Saya menjadi budak pun saya mau, asal saya bisa makan dan hidup layak. Tapi apa yang terjadi ketika dia muncul di pekarangan ayahnya melihat itu anaknya yang hilang, dia berlari lalu merangkul anaknya. Engkau anakku, Bapa, jangan engkau panggil aku anak, karena aku adalah orang kurang ajar. Biarlah aku menjadi budak di rumahmu. Tidak, engkau anak yang mati tapi hidup kembali. Saudara, Tuhan akan cari kita dimanapun kita bersembunyi. Tuhan akan kejar kita. Yang kedua, kalau tidak dia kejar kita karena kita bebal, dia akan memunculkan hikmat tentang bagaimana kita harus kembali kepada Bapa. Selanjutnya, saudara-saudara, cerita Daud
Daud dan Goliat adalah sebuah contoh mengenai bagaimana orang lemah tapi percaya kepada Tuhan menjadi kuat, sangat kuat, lebih dari Goliat. Jadi jangan remehkan diri kita. Mungkin ada yang mengatakan, oh Tuhan, siapalah saya? Tidak. Selama kita berpegang pada Tuhan, maka batu kecil itu bisa mengalahkan sang Goliat. Batu kecil itu adalah iman. Ambillah. Kemudian pegang kuat-kuat. Dan itu akan menjadi kekuatan kita ke depan. Hidup ini tidak bisa kita terka apa yang akan terjadi besok, tapi saya punya keyakinan selama kita berpegang pada Tuhan, Tuhan akan membuat kita jauh lebih kuat dari sebelumnya. Amin. Yang terakhir, saudara, Roma 8 ayat 28, sebab Allah turut bekerja dalam segala hal untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia. Ya, jadi maju terus, arahkan pandangan kepada Yesus, bekerja. Minggu lalu kita membahas mengenai profesi, terus melayani, memenuhi panggilan Tuhan sesuai dengan profesi masing-masing. Jadi saya ingin katakan, bekerja dan tetap memandang Yesus. Dia akan mengangkat saudara melalui pekerjaanmu, melalui kondisimu dan lain sebagainya. Poin paling puncak seperti yang selalu saya pegang, selalu saya katakan, berkat Tuhan terbesar bukan di belakang. Ya, berkat Tuhan terbesar bukan di belakang, di depan. Dan Tuhan sedang membuka tangannya untuk memberikan berkat itu bagi mereka yang berjalan terus melakukan apa yang Dia kehendaki. Melayani terus Bapak Ibu dengan apa yang bisa kita lakukan untuk gereja, untuk sesama, dan untuk kemuliaan nama Tuhan. Amin. Persembahan pujian